Oke, kita mulai live. Kita tunggu dulu untuk beberapa penonton masuk ke IG Live Podcast Ngobras ini. Halo semuanya yang baru join. Thank you sudah join di Ngobras, ngobrol bareng sahabat. Seperti biasa, kita pengen absen nih dari mana aja para penonton yang nonton acara Ngobras ini. Boleh disebutkan dari mana saja? Dari Sunter ada. Wah, ini Sunter ini markasnya AHM ya. Ada siapa lagi? Boleh disebut kotanya dari mana? Ada dari Karawang. Wah, ini ibu penggemar setia nih. Kemarin juga sudah menang sebagai penanya terbaik. Dari Cikampek hadir. Oh, banyak ya untuk siswa-siswi peserta Astra Honda Youth Empowerment Program sudah join. Terima kasih dari Karawang, dan pastinya juga para peserta program Astra Honda Youth Preneurship Program juga join nih. Wah, ada dari Tangerang juga, Pontianak, ya. Dari Bekasi, thank you sudah join. Dan Pontianak ini juga menarik ya, karena ini adalah kota yang berdekatan dengan narasumber kita kali ini. Thank you. Ada Jambi juga, Cikampek banyak nih. Oke, ada Cirebon juga. Selalu ya dari seluruh Indonesia ya join di sini. Dan sahabat yang sedang menyaksikan, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan sangat relevan dengan teman-teman muda ya, bahwa kita bisa berkesempatan untuk menjadi seorang pebisnis di usia muda ini. Oke, mungkin kita juga bisa mulai. Oh, ada dari Lampung juga, banyak sekali. Oke, kita tunggu sampai sekitar 50 dulu penonton, nanti kita join. Oh, ada Malang ya. Oke, selamat datang dari Malang. Oke, ini dada-dada saya wakilin dengan dada-dada di sini juga ya. Oke, sudah mulai rame. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Selamat datang buat sahabat yang sedang nonton Ngobras, ngobrol bareng sahabat. Senang sekali ya, kita sudah memasuki episode kedua untuk berbagi inspirasi dari anak-anak, dari siapa saja pelaku usaha atau apapun yang memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. Dan senang sekali hari ini kita berbicara soal tema anak muda berani bikin usaha. Nah, ini anak yang kita undang ini bukan anak ya. Sosok yang kita undang kali ini sangat menginspirasi karena dia masih muda, dari kecil sudah mulai merintis usahanya, dan omsetnya dengan anak lulusan SMK ini yang sudah berani membuka usahanya sudah puluhan juta per bulannya. Oke, pasti menyenangkan sekali ya, sudah pantas untuk berbagi untuk kita semua. Kita welcome dulu Herman. Iya. Herman dari mana kita nanti dengarkan, dia asalnya dari tempat yang sangat menarik. Assalamualaikum Herman. Halo. Des. Oke. Des Mas. Ya, Herman boleh mundur dikit? Mundur sedikit boleh? Oke. Biar gantengnya kelihatan nih sama penonton semua. Alhamdulillah. Oke, Herman, thank you for joining us. Terima kasih sudah join ya di acara kali ini. Ya Mas. Apa kabarnya nih Herman? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik sekarang. Alhamdulillah. Kita tadi sudah perkenalan ya, Herman ini adalah seorang pengusaha muda yang omsetnya sudah puluhan juta per bulan. Dari sebelum lulus SMK dan SMK sudah mulai merintis usaha bengkelnya ini. Dan kita akan kenalan dulu deh sama Herman. Namanya irit banget nih, coba satu kata, Herman. Herman. Dia adalah nggak usah panjang-panjang Mas. Oh, ada nama panjangnya ya? Nggak usah panjang-panjang Mas, nggak usah. Nggak usah panjang-panjang. Yang penting karyanya ya.
Oh iya, karyanya Mas. yang panjang. Oke, Herman ini adalah owner bengkel sepeda motor CB Herman. Kemudian dia juga seorang founder komunitas CB Sambas Kalimantan Barat dan juga salah satu penerima program Astra Honda Youth Apprenticeship Program 2017 dan masih berlangsung sampai sekarang. Ini keren banget ya, macam-macam kegiatannya. Jadi kalau boleh kenalan, Herman ini asalnya dari mana sih? Oke, oke Mas. Perkenalkan, nama saya Herman, asal saya dari Sambas, Kalimantan Barat. Saya dulu bersekolah di SMK Subur Insani Sambas. Saya lulusan tahun 2015 di jurusan Teknik Sepeda Motor yang disingkat TSM. Saya jurusan pertama, Pak. Jurusan pertama kali ya untuk TPSM Pertama di sana kali. ya. Iya, Mas. Nah, Sambas tuh di mana sih? Sambas tuh di apa? Dari Pontianak tuh lumayan jauh juga sih, Mas. Kalau Kalimantan Pontianak tuh kan Barat ya? Kalimantan Barat. Kalau Pontianak tuh kan ibu kotanya. Kalau di Sambas tuh apa? Kota yang lain ya. Kota-kota yang lainnya gitu dari Pontianak gitu, Mas. Jaraknya berapa jauh tuh dari Pontianak? Jarak tempuh dari Sambas ke Pontianak tuh ya lumayan juga sih, Mas. Memakan waktu sekitar ya 5 jaman lah gitu, Mas. Kalau kita pakai mobil. Waduh. Kalau kita pakai bis tuh ya mau ndak mau tuh jarak tempuhnya ya melebihi dari 5 jam, Mas, biasanya tuh. Kalau kita pakai bis. Gitu, Mas. Waduh, jauh juga ya. Tapi kalau di Jauh sana juga, bisa Mas. ngapain aja tuh di Sambas? Kalau di Sambas ya Kita bisa ngapain aja tuh? Lihat apa di banyak sana? sih, Mas. Atau- Banyak sih kalau kita mau liburan kan, wisata gitu. Di sini wisatanya tuh banyak, Mas. Nah, seperti pantai-pantai, pergunungan. Kayak anak-anak yang mau mendaki pergunungan sini banyak gitu. Banyak gitu, Mas, pergunungannya. Kalau mau main-main di pantai, ya mau liburan di pantai ya banyak sini, Mas. Iya, Ini. asik banget ya. Semoga ini Ya, Mas. pandemi cepat berakhir. Kayaknya asik buat touring ya di sana ya. Siap, Mas, asik, Mas, di sini, Mas. Nah, Kita di sini tuh ngomongin, gimana? berdekatan dengan perbatasan, Mas. Perbatasan Sambas Malaysia, Indonesia Malaysia gitu, Mas. Sarawak, Oke, Sarawak. di tempat perbatasan ya. Wah, menarik banget nih. Nanti buka bengkelnya harus cabang Malaysia nih lama-lama. Oh, bisa, Mas. Di perbatasan tuh antara Malaysia sama Indonesia bisa juga itu, Mas. Bisa dibilang Iya, nanti. iya. Herman, ini para penonton pengen lihat gantengnya Herman nih. Boleh munduran dikit nggak? Iya. Nah, udah kelihatan kan ini. Jadi lebih fokus, lebih enak lihatnya. Masih seperti biasa, Mas. Nah, tadi ngomongin soal touring ya. Touring tuh kan ngomongin klub motor dan banyak klub motor yang touring-touring, dan salah satu yang kita kenalin tadi di profilnya adalah founder komunitas CB Sambas Kalimantan Barat. Jadi ini anak motor juga nih dan aktif juga di komunitas ya. Alhamdulillah sampai sekarang tuh masih aktif, Mas. Itu Dan saya tuh dari komunitas CB Sambas nih saya sebagai ketuanya, Mas. Udah 2 periode. Ya. Sudah 2 periode. Iya. Kegiatannya apa aja tuh? Kegiatan komunitas? Kegiatan kita sih biasanya tuh ya kopi darat tuh yang dibilang kopdar gitu, Mas. Kalau misalnya pada bulan puasa tuh kita biasanya baksos. Bakti sosial tuh biasanya bagi-bagi takjil, ya bagi-bagi sembako lah yang pastinya, Mas. Kegiatan positif, gitu, Mas. Namun sementara ini sih kegiatan-kegiatan kayak gitu sih kita off-kan dulu lah, Mas. Soalnya kita kan sekarang tuh lagi menghadapi pandemi nih, misalnya pandemi COVID-19 nih, Mas. Jadi prihatin dulu ya. Buat jaga kesehatan buat anggota-anggota lainnya lah gitu. Kasihan nanti kan kalau misalnya gara-gara kita baksos terus tuh nanti malah terkena kan. Kita pun nggak mau juga kan. Lebih baik mencegah lah kan daripada mengobati gitu, Mas. Benar-benar. Tapi menarik juga ya. Berarti kamu dengan adanya komunitas ini sebenarnya ngopi darat tuh juga sekalian networking ya. Nambah teman, nambah pelanggan bengkelmu juga kan. Pelanggan bengkel juga. Ya biasanya pun teman-teman dari luar daerah seperti Kalimantan Timur. Kemarin pun sempat juga liburan ke sini, Mas.
Tapi di tahun 2019 kemarin ada tamu dari Kalimantan Timur tuh, kemarin anak CB juga sih yang main-main ke sini. Nah, asik lah katanya kalau main ke Sambas nih ya. Positif banget ya, nggak cuma bisnis tapi juga rajin menggali networking dari kegiatan community, dari klub motor, komunitas motor. Keren banget. Nah, kamu tadi udah cerita ya, kamu adalah lulusan SMK di Sambas, Kalimantan Barat. Itu lulus tahun berapa, Herman? Saya lulusan tahun 2015, Mas Sony. 2015. Oke. 2015. Mhm. Hmm, Dan sekarang buka bengkel itu udah berapa lama ya? saya buka bengkel tuh udah sekitar 5 tahun lah, Mas. 5 tahun. Li- 5 tahun tuh. lebih ya mungkin ya, karena kamu 5 tahun dari- lebih. Mau 5 tahun dari- jalan di atas lah, Mas. Oke, karena dari kelas SMK ya udah mulai. Saya dulu buka bengkel tuh dari kelas 1 SMK tuh. Dari kelas 1 saya sudah membuka usaha sendiri tuh, Mas. Nah, ya usaha kecil-kecilan lah masih kan kemarin tuh kan. Nah. Awalnya saya buka bengkel itu awalnya tuh dari usaha kakak saya yang sudah off gitu, Mas. Nah, udah tidak lanjut lagi gitu. Kemarin sempat sih saya pas bengkelnya tutup, waktu sewanya tuh masih ada 5 bulan itu, Mas. Nah, masih ada 5 Maksudnya bulan. tutup selamanya itu, bengkelnya kakak itu tutup selamanya ya? Bengkelnya Berarti mulai kakak dari tuh nol lagi ya? saya tuh mulai dari nol lagi tuh. Dari ya bengkel kemarin kosong full lah, nggak ada sama sekali, alat-alatnya kan kosong, nggak ada alat sama sekali lah, Mas, gitu. Oke. Pas Oke. kemarin kakak saya sewanya masih ada waktu 5 bulan kan. Saya pun kemarin sempat juga tuh, Mas, bantu-bantu kakak saya. Ya bantu-bantu. Dulu sih soalnya taunya sih cuma nambal ban aja tuh, Mas. Oke. Tambal ban aja dulu saya taunya, yang masalah lain tuh nggak berani saya. Masalah mau ganti oli tuh, kakak bilang tuh nggak usah dulu, kamu masih belum ada skillnya mau buka oli, takutnya botnya nanti dol katanya kan. Ya udahlah kita nggak berani, ya beraninya sih nambal ban aja lah. Kalau nambal ban kan nggak banyak juga tuh, nggak susah tuh kan, Iya, cuma iya, buka iya, ban aja. iya. Nah gitu, Mas. Dari sini banget ya. Nah, ini kita akan ngupas lebih jauh nih bagaimana perjuangan seorang Herman merintis dari nol, dari yang nggak punya alat sama sekali, sampai menjadi punya bengkel, ikut program dari Astra Honda Motor, dan juga berhasil meraih omset puluhan juta setiap bulannya. Keren banget. Nah, sebelum kita explore ke sana nih, teman-teman yang mau tanya-tanya, boleh loh disampaikan di kolom komentar ya. Nanti di tengah-tengah acara dan selesai acara kita akan melakukan sesi tanya jawab dengan Herman untuk teman-teman apa aja yang pengen ditanyakan boleh ya Herman, dan seperti biasa untuk pertanyaan terfavorit nanti akan mendapatkan hadiah yang kita sudah sediakan. Nah, Herman, kamu kan Ya, salah satu yang kita kenalin juga adalah salah satu peserta dari Astra Honda Youth Partnership Program. Nah, Ya, Mas. itu program apa sih buat teman-teman yang baru tahu, atau biar nanti bisa ikutan nih lulusan SMK atau SM yang minatnya sama dengan kamu misalnya. Program ini adalah program di mana anak muda yang memiliki wirausaha sendiri, seperti kan buka bengkel dan menjalankan usaha sendiri lah yang pastinya, Mas. Nah, jadi Astra Honda Youth Partnership Program ini adalah program di mana anak muda yang berbakat dan mempunyai sifat wirausaha dan mental wirausahanya yang baik, jadi bisa menjalankan usaha perbengkelannya sendiri gitu, Mas. Oke. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton yang belum tahu tentang AHYPP, Astra Honda Youth Partnership Program, ini adalah kesempatan yang kita berikan kepada para pembengkel muda ya, lulusan SMK khususnya. Jadi tidak ujuk-ujuk tuh dapat bantuan, tapi memang sudah terbukti memberikan komitmennya dengan sudah punya bengkel sendiri. Kita seleksi dan kita support dengan beberapa pelatihan dan juga dukungan, berbagai bentuk dukungan. Nanti Herman akan menjelaskan nih. Nah, kalau kamu tahu AHYPP itu dari mana tuh? Dari sosmed atau dari guru atau dari dealer atau di mana? Awalnya sih dari sosmed, Mas. Sosmed, Mas. Sosmed ya. Yang pastinya sosmed. Lagi jaya banget nih. Ya, gini ceritanya.
kemarin kan ya habis istirahat tuh makan lah kan, habis istirahat makan siang tuh kan, pas lagi iseng-iseng kan, habis istirahat ya iseng-iseng dulu lah buka Facebook apa kan. Pas buka Facebook tuh ada postingan di grup SMK Subur Insani tuh, nah, sekolah saya dulu tuh. Nah, jadi saya pun sempat komen juga sih di postingan itu, wah bolehlah ikut kan, siapa tahu kan bisa gitu sekali. Dan beberapa saat kemudian tuh kepala sekolah dari SMK Subur Insani itu menghubungin saya gitu. Ya udah Mas Herman ikut aja, ayo. Siapa tahu bisa kan. Oke, dari itu kan. Kemarin sih saya sempat ya nolak lah Mas. Namanya saya kan mau ninggalkan usaha saya yang baru maju nih kan. Takutnya kalau mau keluar-keluar tuh takut memakan biaya yang banyak gitu Mas. Dan dikiranya biaya sendiri ya kemana-mana. Kirain biaya saya sendiri gitu. Jadi ya kita baru buka usaha kan belum terlalu banyak lah ngumpulkan uang. Jadi aduh gak usah lah, takut saya kan. Gitu Mas. Pas kemarin tuh yang kita mau berangkat juga tuh kan. Saya pun kemarin takut juga tuh Mas. Mau naik pesawat tuh kan banyak berita-berita tuh yang pesawat jatuh apa tuh. Itu yang bikin saya juga kemarin sempat down gitu Mas. Jadi mau ikut pelatihan di Jakarta naik pesawat ya? Itu ya. Tapi pernah ke Jakarta nggak sebelumnya? Nggak pernah Mas, nggak pernah sama sekali saya. Baru pertama ini ya karena program ini ya? Saya asli orang kampung Mas, nggak pernah keluar kota gitu ya. Yang penting kualitasnya ya, sekarang udah yang penting kualitasnya Mas. Dikit lah. Wah ya pasti itu. Alhamdulillah kita mulai sombong ya. Enggak. Iya. Nah, setelah itu kamu ikut program pelatihan ya di Jakarta ya untuk program HYPP ini. Nah, apa aja sih tahapan di sana? Program-programnya selama beberapa tahun jalan ya? Iya Mas, tahapan awal sih saya melakukan seleksi itu dari Mendeler kan, terus Mendeler tuh seleksi udah selesai seleksi tuh. Saya langsung mengikuti pelatihan tuh di tahun 2017 yaitu pelatihan basic teknik sepeda motor Honda, pengembangan dan kedisiplinan dalam pengelolaan bengkel Mas, gitu. Itu basicnya ya, basicnya Mas. Kedisiplinannya, ilmu bengkel yang disiplinannya. Dasar, terus ya, sama nguatin teknik sepeda motornya juga ya. Ya Mas. Menarik. Terus apa lagi tuh? Saya lanjut masih tahun di 2017 nih Mas. Kemarin pas training tuh selesai training kan saya training kan selama 7 hari tuh, 1 minggu lah kan, hitung 1 minggu kan, 1 minggu. Pada udah selesai acara nih kan, kita tuh dapat bingkisan lah kan, seperti alat-alat bantuan tuh dari Astra Honda Motor, seperti alat kunci dan lain-lainnya lah, dapat tuh gitu Mas. Dan alat-alat itu tuh sangat membantu saya lah buat di bengkel saya gitu Mas. Iya. Menarik. Terus selanjutnya. Okay. Maaf Mas, sedikit grogi nih Mas. Waduh, kenapa? Enjoy aja. Maklum lah, udah mau 50 lebih tuh Mas. Nah, udah 60 tuh penontonnya tuh. Makin tambah ramai aja nih sahabat. Banyak fans nih si Herman. Alhamdulillah. Terus lanjut ikut pelatihan ini. Saya lanjut lagi ke pelatihan kedua di tahun 2018 yang kemarin tuh programnya tuh mendapat bantuan renovasi bengkel gitu Mas. Pas kemarin dana renovasi dan dana bantuan tuh pas 2019 tuh Mas baru masuk ke kita. Habis itu pun kita melakukan renovasi bengkel nih Mas, dari bengkel saya yang dulu yang jelek kan ya, yang enggak tertata rapi kan. Sekarang alhamdulillah Mas sudah ada tata rapi semuanya gitu. Dan sudah ada plang nama di atas tuh. Wah, itu berkat bantuan dari Astra Honda Motor Mas. Terima kasih Bapak-bapak Astra Honda Motor. Semoga jadi semangat ya. Semoga jadi semangat ngembangin bengkelnya. Ya, alhamdulillah. Jadi ada didukung dengan renovasinya juga ya. Terus ada lagi ya, Mas. Dan kemarin kita pun dapat pendampingan dari monitoring dan mentoring dari Astra Honda Motor Mas. Gitu.
Jadi Itu memang yang kita tahap-tahapnya, Mas. selalu mendampingi ya sampai terus berkembang bersama-sama sampai mandiri lah gitu. Siap. Nah, untuk kamu ini apa? Secara kesimpulannya program AHYPP ini memberikan manfaat buat kamu apa ya, Pan, yang bisa di-share ke teman-teman, siapa tahu minat juga nih join di program ini nantinya. Program ini sangat banyak bermanfaat untuk saya, Mas. Dari memajukan usaha bengkel saya dan lebih memperkembang bengkel saya lah, Mas. Gitu. Lebih dari ya, jadi berkembang ya. Dan kemarin kita pun banyak mendapat ilmu-ilmu tentang injeksi, terus pengelolaan bengkel dengan ya keselamatan kerja di bengkel lah pastinya, Mas. Itu manfaat-manfaatnya, Mas. Banyak sih manfaatnya, Mas. Plus bonus Gitu. jalan-jalan ya. Plus bonus jalan-jalan kemarin, Mas. Kita sempat kemarin ke ya jalan-jalannya ya kurang lama sih di sana, Mas. Kurang Nanti panjang, kalau Mas. bengkelnya gede, makin gede bebas tuh mau jalan-jalan ke Eropa kemana bebas ya. Insya Allah, Mas. Doakan aja selalu lancar. Pastinya. Nah, ini kita cari dulu, ada pertanyaan dulu dari Ya, Mas. teman-teman. Oke, siap. Oke. Halo Kak Herman dari Muhammad_Zaki09. Hal apa yang paling memotivasi atau mendorong Kak Herman untuk membuka bengkel? Padahal kan kalau masih kelas 1 SMK dulu, mungkin pengetahuan ilmu otomotifnya masih kurang. Boleh diulang lagi, Pak, pertanyaannya kurang jelas. Ya, jadi waktu SMK itu kan pengetahuan otomotifnya masih kurang. Ya. Waktu SMK kelas 1. Tapi kok pede sih buka bengkel? Motivasinya apa? Motivasinya? Duit kah? Atau buat keren-keren kan? Atau aduh, sorry senang Mas, kalau sorry. bisa belanja Mas sendiri? Silakan. Sorry Oh, Mas. itu bisa pupung di ini dikeliatin tuh pelangnya. Bisa. Kamu mau dilihatin bisa, Mas. CB Herman. Ini nama bengkel saya nih, Mas. Wah, keren. Sekarang udah ada jamnya tuh, Mas. Dulu nggak ada sih, Mas. Udah Oke. profesional ya. Alhamdulillah, Mas. Semenjak mengikuti program ini, Mas, sudah ada jadwal semuanya lah gitu. Iya. Oke. Dari motivasi buat teman-teman yang mau bikin usaha, jangan pernah takut, dan kita kalau buka usaha tuh ya pastinya perlu modal lah ya, Mas ya. Perlu modal dan kita perlu tekad dan di saat kita Tapi kamu kok berani itu kenapa? Sorry Herman. Kok saya kamu berani berani tuh sih memulai? karena saya kemarin tuh udah merasakan tuh gimana sih cari uang. Ternyata tuh cari uang tuh dari usaha bengkel tuh alhamdulillah lancar. Nah, dibanding kita jadi karyawan di bengkel lain tuh kita itunya agak sakit lah kan. Kalau udah jadi pengusaha sendiri tuh ya enak. Mau uangnya kita bawa apa sih terserah, yang penting pengelolaan bengkelnya harus teliti gitu, Mas. Iya. Tapi yang kamu pastinya, memang suka bengkel ya? Suka dunia motor ini ya? Saya masuk dunia motor tuh di usia pas saya di kelas 1 SMK tuh, Mas. Saya udah hobi motor di situ. Dulunya sih saya nggak berani tuh. Ini, Mas, nah akibatnya ini. Ini tuh dulu tabrakan ini, Mas. Ini bekas tabrakan nih, masih ada nih nempel nih. Aduh, jejak perjuangan di ini ya. Jejak perjuangan ini, Mas. Satu minggu di rumah sakit, Mas, nggak sadar kemarin. Nabrak mobil. Jadi gitu, dari Mas. pertanyaan tadi ini ya, kenapa kamu ini, karena memang satu hobi, seneng jadi usaha, dan juga satu lagi ini ya, menjadi kesenangan kalau punya duit sendiri ya. Iya, Mas. Bisa pegang duit sendiri itu pasti inilah. Hobi. Dan setelah lulus SMK pun juga lanjut bengkel ya. Iyalah, pasti lanjut, Mas, sampai sekarang, insya Allah masih sampai sekarang. Dan sekarang pun saya sudah membuka usaha baru, Mas. Ya usaha kecil-kecilan lah, masih seperti ya buka cuci motor lah, gitu, Mas. Jadi misalnya gini, Mas. Ekspansi bisnis. Betul tuh, Mas. Jadi misalnya gini, Mas. Misalnya kan kita tuh kan sekarang tuh mengadakan servis full, servis ringan, plus bonus cuci motor. Alhamdulillah sekarang udah ramai juga yang mau cuci motor, Pak. Gitu. Yang servis tuh sekarang pun udah makin bertambah lah.
selama Alhamdulillah. ini alhamdulillah lah Mas. Oke, kita ke pertanyaan lagi satu. Eh, nah, dari Edwin NRN, gimana caranya ngenalin usaha ke customer, ke masyarakat? Dengan ngenalin ke pelanggannya bagaimana? Kan baru nih Kalau waktu itu. ah ya, saya kemarin awalnya tuh dari pelanggan kakak saya Mas, yang dulu sempat kabur kan. Ya, saya bilang kan sekarang usaha kakak saya tuh udah saya lanjutin, dan usaha itu pun udah atas nama saya sendiri. Jadi sang pelanggan pun udah tahu kan skill saya gimana kan. Kemarin tuh, jadi perlahan-lahan tuh pelanggan mendekat tuh, yang dulu udah kabur ke bengkel lain tuh sekarang udah kembali lagi sama saya, itu udah jadi langganan saya sampai saat ini Mas. Gitu. Sama ini ya, untungnya kamu punya klub motor ya. Untungnya saya punya klub motor Mas. Jadi teman-teman tuh misalnya kalau ada kerusakan apa tuh, ya langsung hubungin saya gitu. Saya pun sempat kemarin jadi mekanik, ya mekanik keliling lah jadinya Mas dulu. Oke. Tapi itu kita kerja sih nggak di waktu jam kerja, ya di waktu misalnya pulang kerja gitu. Kita cari ya uang lebih lah pastinya Mas. Oke. Jadi pertemanan lah ya pertama kali itu. Dari pertemanan Mas. Oke. Yaudah, Oh. kita lanjut lagi. Nanti bolehlah teman-teman yang mau bertanya silahkan di kolom komentar dituliskan. Kita diskusi lagi sama ngobrol dengan Herman ini. Seru lah ya, semakin seru nih, makin banyak juga yang nonton Herman. Nah, Alhamdulillah. ngomongin soal bengkelnya ya tadi ya. Tadi kamu udah bilang tentang motivasinya. Nah, mungkin boleh diceritain detail awalnya itu gimana sih? Apakah kamu sudah gede dari awal atau merintis perjuangannya enggak, Mas. bagaimana? Saya merintis tuh dari nol, dari angka nol nih saya, dari Nol, angka ya? nol sekali nih. Awal saya buka bengkel ini, dulu ini kan udah saya bilang tadi kan usaha kakak saya yang udah off lah kan. Jadi saya tuh berinisiatif kan untuk membuka usaha sendiri gitu. Dengan uang tabungan sih, cuma kemarin uang tabungan saya tuh sempat saya ya ngobrak-abrik tabungan lah kemarin tuh. Alhamdulillah dapat 1 juta kita kemarin. Oke. Dan 1 juta itu kan nggak terlalu banyak ya. Kira-kira bisa buat apa aja awalnya tuh? 1 juta tuh saya manfaatin kemarin buat ya belanja alat-alat seperti spare part yang kayak ban dalam. Oli-oli sih masih belum ada tuh Mas. Alat kunci-kunci lah yang pastinya, yang buat ganti ban gitu. Kamu pede banget ya, walaupun dengan sedikit gitu udah dibuka ya. Ya, yakin saya Mas. Kemarin saya nekat juga tuh, ya harus berani nekat lah Nekat, ya? pastinya kalau mau buka usaha. Ini Dan- ngomongin nekat, jangan-jangan mau nekat nikah muda juga nih kayaknya. Oh ya pasti itu. Iya, kita mau dapat undangan nih para penonton ngobras. Insya Allah kalau usaha kita semakin lancar sih, Insya Allah nanti diundang para prasahabat. Tahun ini ya infonya ya. Tahun ini Pak, Insya Allah bulan 9. Biasa, bulan 9. Di tahun COVID-19 nih kita nikah nih Mas. Udah Bengkel direncanakan jalan. dari dulu sih. Bengkel jalan, relationship jalan ya. Alhamdulillah. Selingan dikit tapi jadi motivasi buat semua nih. Dan- Oke, tadi gimana tentang bengkelnya? Oke. Awalnya modalnya dikit. Dan saya lanjutkan kemarin dari modal tuh kan. Modal saya tuh kan masih sedikit. Dan saya pun masih banyak kekurangan alat lah, dari segi kompresor dan segi spare part dan segi alat-alat lainnya lah Mas. Kemarin saya pun sempat minjam juga tuh kompresor sama paman saya tuh, adik bapak saya gitu Mas. Jadi kemarin tuh sang paman tuh pun udahlah kasih pinjam gitu. Dia percaya sama saya Mas, bahwa saya tuh ya bisa bangkit kan. Karena dapat Dulu saya ya, trust ya. sebelum saya ada kompresor dulu tuh Mas, saya pakai pompa tangan tuh. Wah, tiap hari tuh pompa tangan terus. Ya capek Mas tiap hari. Asli capek tiap hari. Pompa tangan Bener-bener terus. dari nol. Iya. Terus Dan- lama-lama berkembang ya. Dan alhamdulillah sudah jalan 2 tahun. Saya pun nyicil kan, udah tabung dikit-dikit. Saya membeli alat-alat lah seperti kompresor. Alhamdulillah sudah saya beli sendiri. Dan alhamdulillah saya tuh modal bengkel nih Mas, alhamdulillah masih pakai modal saya sendiri. Dan kemarin pun alhamdulillah juga didapat pinjaman dari Astra Honda Motor, gitu Mas. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah.
Kalau boleh ngintip sedikit nih ya, sebelum dan sesudah ikut AHYPP, omsetnya berapa nih biar ngasih motivasi ke teman-teman? Aduh, nggak sombong nih Mas ya. Nggak sombong Membagi nih. inspirasi nih, membagi inspirasi. Dulu awal saya buka bengkel, awal nih, pertama kali saya berintis dari nol nih. Mm-mm. Saya dulu mendapatkan omset tuh 1 bulan tuh 1 juta masih Mas. 1 juta 1 tuh, juta nggak ada, ya awalnya ya. belum ada pelanggan tetap tuh Mas. Berlanjut di tahun, udah berjalan di waktu kedepannya kan, alhamdulillah omset saya tuh meningkat Mas, dari 1 juta tuh menjadi 10 juta kan, kurang 10 lebih juta. 10 juta lah. Wah. Dan habis itu kan kita kan mengikuti program ini Mas. Banyak lah HYPP ilmu-ilmu ya. yang banyak lah ilmu-ilmu yang dikasih YPP tuh kepada kita tuh. Jadi omset saya tuh sekarang nih udah mencapai 20 juta Mas. Enggak sombong nih Mas. Alhamdulillah. Justru Nggak jadi sombong nih. semangat nih. Bukan buat teman-teman saya juga, ini keren banget jadi pengusaha, enak banget ya. Walaupun perjuangannya keras juga ya, tapi Asli Mas, perjuangannya keras Mas. Dulu Iya, saya iya. pertama kali merintis tuh Mas. Mm-mm. Saya tuh buka bengkel kan habis pulang sekolah tuh. Pulang sekolah kan jam 2-an kan. Habis makan, mandi itu kan langsung berangkat lagi ke bengkel. Ya buka dan bukanya jam 3-an lah gitu Mas. Habis itu kita tutupnya pun nggak jam 7, nggak jam 8. Ya biasanya jam Iya, iya, 9, jam 10. Itulah cari pelanggan-pelanggan yang misalnya kayak orang kebocoran bantu gitu Mas. Asli perjuangannya tuh. Ya dibilang ya habisnya lah Mas, mau diceritakan Mas. Jadi dari 1 Banyak, juta Mas, ya. berkembang lagi jadi 10 juta, 20 juta. Jadi tahun depan saya kontak mungkin udah 50 juta kali ya, saya tanya ya. Insya Allah Mas, Insya Allah. bisa kita kejar target Mas. Amin, amin, 50 amin. juta. Amin, amin. Ya, Herman, kita kembali ke teman-teman nih, para sahabat Ngobras yang sedang nonton. Dari @Livi Anas, bagaimana menjalani bisnis agar tetap berjalan terus supaya nggak bangkrut? Gimana nih biar jalan terus nggak bangkrut? Yang pastinya kalau kita mau usaha kita tidak bangkrut sih. Satu, kita pengelolaan dari segi rekap harian, rekap bulanan, itu tuh harus terkumpul semua itu. Jadi yang mana dari omset bersih, mana omset spare partnya, mana jasa servis, mana jasa spare partnya. Jadi itu dibagi-bagi. Jadi nggak kita rangkum, nggak kita ambil semuanya. Nanti kalau kita mau belanja tuh nggak ada modal lagi lah pastinya, ya pasti bangkrut gitu Mas, pasti bangkrut. Oh iya ya. Yang Takutnya kan pasti biasanya baru pegang uang pertama kalau nggak ada ilmunya langsung buat jajan semua ya kayaknya ya. Kalau nggak dibagi saya pun sempat lagi. gitu juga kemarin Mas, saya pun sempat begitu juga kemarin. Tapi ya saya pun mikir-mikir juga, habis nanti uangnya kan mau belanja pakai apa gitu. Itu juga sebenarnya sih. Jadi ini ya, kalau menjawab pertanyaan tadi dibagi-bagi ya pengeluaran. Ya disiplin pasti gitu ya. disiplin dalam pembukuan lah pastinya Mas. Betul, betul. Dan juga diajarin ya di HYPP ini. Ya kemarin sempat diajarin di HYPP. Oke. Terus ada lagi bagaimana waktu dulu membagi waktu antara sekolah dan usaha yang dijalanin? Dari @Nui Selalu. Namanya susah sekali. Dulu membagi waktunya gimana? Kalau membagi waktu sih, yang pastinya kalau saya sekolah tuh ya pasti sekolah dulu lah Mas ya. Yang pastinya kita menyelesaikan pendidikan kita dulu kan, menyelesaikannya dulu. Habis itu kan usaha tuh ya nomor 2 lah dari pendidikan yang pastinya Mas. Utamakan dulu pendidikan, karena pendidikan itu ya buat ilmu kita juga gitu, pasti itu Mas. Gitu. Jadi habis sepulang sekolah tuh kan, kayak tadi saya cerita tuh, pulang sekolah itu udah pulang sekolah tuh waktunya saya ya cari uang lah. Yang teman-teman lain pada nongkrong sana sini, ya saya sih sibuk di bengkel pastinya. Sibuk di bengkel ya pastinya cari uang lah Mas gitu. Nah, itu jadi aja sih. Total di sekolah, total di bengkel dengan waktunya masing-masing ya. Nggak Dan dicampur aduk ya. Jangan dicampur aduk. Tapi kalau misalnya kita sibuk tuh di malam hari tuh, ya udahlah di sekolah besok ya pasti ngantuk-ngantuk lah. Guru pun sudah tahu juga sih kemarin. Oh pasti dia lembur katanya. Tetap bertanggung jawab ya tugasnya semuanya ya. Oke. Alhamdulillah Mas. Gitu.
Nah, ini lagi menarik nih kayaknya. Dari MHMD_Rohim 01, izin bertanya Kak Herman, Bapak Ya. saya kan punya bengkel, dan Bapak saya nggak ngizinin saya buat bantu-bantu benerin mesin. Padahal saya lumayan ngerti soal mesin. Gimana Alhamdulillah. sih buat ngeyakinin Bapak saya? Ya, yang pastinya sih kita cobalah ya, dicoba dulu. Itu orang tuanya tuh didekatin dulu tuh Mas, didekatin dulu kan, pendekatan dulu. Jadi misalnya bapaknya Mas tuh kan nggak tahu tuh kalau Mas masih belum udah hafal, misalnya kan udah hafal sama kunci-kunci, ya udahlah Pak, kan misalnya kan sini saya ambilkan kunci, misalnya kunci berapa, ya udah Mas tuh ambilin. Jadi lama kelamaan tuh sang bapak tuh pasti, wah anak saya tuh alhamdulillah udah ngerti juga kayaknya bengkel nih. Jadi kelamaan kelamaan tuh pasti kita kan ya udahlah, Le kan saya kan Le udah turun aja ke bengkel lah, bantu bapak di sini buat nerusin bengkel misalnya gitu. Yang pastinya kita berusaha lah buat pendekatan sama orang tua gitu Mas. Jadi kita nunjukin kita tuh di bengkel nggak bikin riweh, nggak bikin ngerepotin, tapi nggak bikin kau bilang di sini sih nyusahin gitu, nggak. Kita membantu ambilkan kunci kan, yang pastinya kan orang tuh pasti suka, oh ya ambilkan kunci misalnya kunci 17, cepat kita ambilkan tuh, pasti bos tuh pasti suka sama kita. Wah orang ini udah mulai apa nih, udah bisa dia bengkel nih, pasti gitu dia Mas. Itu harus namanya bukti dulu ya. harus bukti dulu, Kasih nggak bukti usah dulu. langsung. Wah misalnya kan saya udah tahu nih, wah saya tahu bengkel, saya langsung ambil kunci sendiri. Ya itu nggak disuruh sama orang itu kan buat apa? Jadi kan wah orang itu kayak udah pintar-pintarnya aja tuh bengkel kan, padahal dia belum lihat skill kita gitu Mas. Iya. Menarik banget. Oke, teman-teman yang mau nanya, jangan lupa juga follow Sahabat Satu Hati ya, baik di Instagram, Twitter, atau Facebook. Nanti kalau kepilih tapi belum follow, kita harus kasihkan yang udah follow nih, biar matching. Nah, selanjutnya ada juga nih dari Virinda 30. Ini bagus banget nih. Bagaimana cara kakak menghilangkan rasa takut saat memulai wirausaha? Takut gak sih dulu mulainya? Sempat takut sih Mas. Ya takutnya tuh ya takut kayak kakak saya juga tuh kemarin yang sempat jatuh gitu. Tapi dalam hati saya tuh nggak mau seperti itulah gitu. Saya pun tetap harus optimis dan bekerja semangat, dan menjalankan usaha itu pun harus tetap disiplin waktu ya pastinya Mas, disiplin waktu. Iya. Dan dari segi kerja kita pun harus ya terampil lah Mas, punya skill lah yang pastinya. Oke. Harus ini ya. Dan yang kamu bilang tadi ya, berjuang terus ya. Berjuang Pantang terus, menyerah nekat, pantang mundur Mas, selalu Pantang bangkit mundur maju ke ya. depan tuh. Pantang mundur. Tapi pernah merasa di tengah-tengah kayak, aduh aku capek nih, udah kayaknya nggak usah lanjut bengkel lagi lah, yang lain aja. Sekarang Itu nih gimana? Mas, sekarang nih, Hah? waktu sekarang nih di musimnya COVID-19 nih, pandemi nih, udah Oke, kemarin COVID tuh, ya. aduh, sempat jatuh lah, omset kita tuh sempat jatuh Mas. Dalam 1 minggu tuh, ya pelanggan tuh sepi lah Mas, gara-gara musibah inilah pastinya. Itu pun berdampak ke kita juga Mas. Dulu biasanya kalau 1 bulan tuh omsetnya meningkat, ya sekarang udah menurun gitu Mas. Gak tentu sih Mas, pasang surut lah kalau dibilang di air tuh pasang surut gitu Mas. Ada Tapi ketika justru pasang naiknya, surut ini ya, bikin semangat terus ya, untuk ya bertahan kita ya. tetap bangkit Mas. Apalagi di program ini kita sih diajarin tuh tetap selalu semangat gitu. Wah, luar biasa loh. Luar biasa nih, belum tentu semua orang bisa kayak gini. Oh, ini ada yang juga pas tanya nih tentang kegagalan juga tadi. Oke. Terus yang lain, Wah, dari yang kirim Hamim. Maaf Kak, izin bertanya. Kan pas kelas 1 SMK buka bengkel bisa tambal ban doang. Terus kok bisa mempelajari ilmu bengkel yang lebih dalam ini, bisa sendiri ini apa gimana? Gini, ini Mas, saya sih dulu awalnya nekat dari masih nekat nih, cerita nekat nih. Dulu saya tuh kan punya motor tuh, sepeda motor Supra tuh. Jadi saking saya pengen tahu kan, saya motor itu saya obrak-abrik tuh mesinnya tuh, saya bongkar sendiri tuh. Mau tahu mau enggak ya terserah lah, mau bisa atau enggak. Jadi saya tuh
perlahan-perlahan lah kan. Namanya kita mau belajar dari segi-segi bawah tuh ya kita simpan di tempat yang khusus untuk dia lah, misalnya kan, misalnya baut-baut, bak kopling, bak magnet, itu dibeda-bedain Mas. Jadi nggak, kita sambil kerja tuh sambil menghafal gitu. Dan itu pun butuh waktu yang cukup lama sih Mas buat kita ngapalin barang-barang di dalam mesin tuh. Sampai motor saya sampai kemarin sampai roboh tuh Mas, gara-gara saya sendiri membongkar pasang tuh. Hancur sendiri tuh. Dan semangat belajarnya harus lebih sangat lebih semangat belajar terus ya. Jadi misalnya kita nggak tahu tuh, misalnya teman-teman tuh kan pengen tahu tuh, misalnya ada bengkel saudaranya tuh kan, misalnya buka bengkel saudaranya. Jadi teman-teman tuh yang adik-adik SMK lah, misalnya yang jurusan TSM tuh harus tuh, misalnya itu ada peluang baik tuh di situ. Misalnya ada keluarga kita yang buka tuh, udah kita tiap hari tuh datangin main ke situ, main bantu-bantu, ya nyapu-nyapu aja pun enggak apa-apa lah buat sementara kan. Siapa tahu nanti ya udah kamu kerja di sini aja, bantu paman kah, kakak kah, abang kah gitu. Nah, itu buat teman-teman tuh. Jangan pernah itulah. Dan belajar ya. Iya, Mas. Oke, kembali lagi dari Giri Ahmad 21. Bagaimana caranya biar mental jadi bisnismen itu tetap ada? Gimana bisa menumbuhkan mental wirausaha, mental bisnismen? Nah, yang pastinya sih kayak yang tadi saya bilang tuh, dari segi pembukuan lah Mas ya, kita pun harus ya lebih teliti lah dari pembukuannya, pengeluarannya, pemasukannya, itu harus teliti. Kalau kita mau jadi pengusaha tuh, itu dulu yang kita harus kembangin dulu itu dari segi pembukuannya Mas. Baru dari segi pembukuannya, nanti kan kita kan udah tahu tuh pembukuannya gimana tuh. Nanti kita kan berbagi, yang mana gaji sendiri, yang mana buat ongkos jasa, yang mana ongkos omsetnya gitu kan. Dan buat belanja barang-barang tuh spare part tuh. Jadi uang itu tuh khusus buat uangnya sendiri gitu. Jadi nggak kita ganggu, nggak kita pakai buat jajan per hari, nggak itu khusus dia sendiri. Jadi ya diputar di rolling lah uangnya gitu. Jadi misalnya barang ya oli saya cuma 3 botol kan, wah minggu depan usahalah bisa nambah 2 botol lagi jadi 5 botol kan. Terus wah minggu depan wah lancar nih oli, misalnya kan oli impact nih lancar, wah nambah lagi lah besok jadi 10 gitu. Jadi bertambah gitu Mas. Jadi uangnya tuh makin bertambah. Nah, kita pun tetap ada gaji gitu Mas dari penjualan barang itu. Salah satu gitu. bukti mentalnya ini ya, udah bikin usaha baru tadi ya. Selain itu. Bengkel ada apa tadi? Selain cuci motor bengkel ya? udah cuci motor tuh. Cuci motor tuh itu penarik pelanggan juga sih. Kalau kita bikin promosi itu. Misalnya kalau kita cita-cita selanjutnya apa nih? Cita-cita selanjutnya sih saya sih ada niat nih. Adik saya kan di satu jurusan sama saya, tapi dia adik saya kan di jurusan teknik sepeda motor, itu binaan Honda kan, main dealer gitu. Jadi sekarang dia kan udah mau naik kelas 3 ya. Insya Allah tuh kalau misalnya ada uang lebih kan, nanti sang adik tuh saya bikinin bengkel sendiri lah gitu buat dia usaha gitu. Tapi support dari kita gitu Mas. Cabang dari saya, tapi adik saya yang ngurusnya. Siapa tahu dia bisa ngikut program ini juga kan? Biar tambah keren lah pastinya. Wah, adik saya abangnya juga ikut program ini gitu Mas. Keren. Nih siapa tahu nanti ini ya bisa kolaborasi juga dengan lulusan SMK lainnya dari seluruh Indonesia. Kamu buka cabang di Solo, di Jogja gitu kali ya, lama-lama ya. Boleh. cabang Jogja. Kalau udah ada modal gede sih ya pasti kita coba buka di sana Mas, biar ya memperkenalkan diri lah gitu ya. Iya. Nggak kerasa loh, ini udah mau selesai, udah 45 menit. Nggak kerasa ya. Iya. Ini kita kasih closing dengan tips kamu, semangat apa yang kamu berikan buat para sahabat muda nih yang biar mereka berani untuk memulai usaha. Semangat apa yang mau kamu berikan? Oke Mas, buat sahabat
yang mau buka usaha sendiri itu saya pesankan tuh buka usaha tuh nggak sulit dan hasilnya tuh nggak kalah dengan kita kerja sebagai karyawan gitu. Jadi intinya sih kita tetap selalu semangat, pantang menyerah, dan jika gagal tuh kita bangkit lagi sehingga kita menjalankan usaha itu sukses dan selalu semangat. Itu aja sih Mas. Dan jangan lupa selalu bangkit, selalu semangat. Dan jangan lupa sih untuk kedua orang tua kita sih, kedua orang tua saya lah yang sudah banyak mendukung saya, yang sudah mendoakan saya sampai hingga saya sekarang ini. Saya banyak berterima kasih kepada kedua orang tua saya dan sekalian untuk guru-guru SMK Subur Insani, saya terima kasih atas kerjasamanya yang dulu saya sebagai murid dan sekarang saya sudah menjadi pengusaha bengkel sendiri, terutama kepada Pak Erwan, Kepala Sekolah SMK Subur Insani, Ibu Yesi yang sudah membantu saya sampai saya sekarang. Dan buat Astra Honda Motor, buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan Mas Sony nih yang pastinya di depan saya nih. Saya baik-baik berterima kasih atas ya kerjasamanya lah. Sehingga saya bisa seperti saat ini. Alhamdulillah Mas. Iya. Terima kasih banyak sekali yang mendukung ya dengan kesuksesan Herman ini. Dan semoga teman-teman jadi banyak energinya untuk mengikuti jejak Herman nih. Sebagai pengusaha juga ya. Walaupun kondisi pandemi, hajar terus. Walaupun kondisi hajar susah, terus. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa pakai masker. Nah, itu pesan penting nih. Jangan lupa cuci tangan juga ya. Bengkel Jangan tetap lupa ini cuci ya. tangan. Bengkel tetap higienis dan sehat ya, dari dan steril Mas. Protokolnya ada ya, tetap steril Ya, ya. siap. Ya. Oke, thank you Herman. Semoga siap, sukses. Mas. Semoga pandemi segera berakhir, kita ketemu langsung di Sambas ya, sambil touring. Oke, ditunggu Mas. Bareng Siap. sahabat-sahabat Honda, sahabat satu hati. Oke. Thank you, sahabat satu hati yang sudah nonton. Nanti kita akan ada episode lagi di hari Kamis minggu depan. Dan juga untuk teman-teman yang belum follow, silahkan follow di sahabat satu hati. Dan tunggu ya, besok kita umumkan untuk pemenangnya. Oke, sekali lagi terima kasih Herman, teman-teman. Bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.